Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu kenyataan pahit ini mengguncang hatimu. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hangman. Kartu kedua. Di sini ada The High Priestess. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Ten of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Three of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Magician. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Cups. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kenyataan pahit ini mengguncang hatimu. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Cups. Nah, di sini tergambar ya bahwa memang selama ini ataupun sampai saat ini banyak keadaan sulit yang kamu alami. Banyak peristiwa-peristiwa yang kenyataannya memang sangat pahit. Memang sangat tidak menyenangkan. Tetapi inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi, nah, dengan kenyataan yang sulit ini, keadaan yang pahit inilah, akhirnya kamu mulai memahami, mulai mengerti bahwa dengan melewati badai ini, dengan melewati keadaan ini, maka kamu akan berada beberapa langkah lebih baik daripada sebelumnya. Maka akan ada kualitas dan derajat di dalam dirimu yang akan terangkat kembali. Ya, di sini tergambar kamu mendapatkan sebuah pengkhianatan. Ya, baik itu di dalam kegiatan, baik di dalam pekerjaan, ataupun di dalam hubungan asmara. Dan pengkhianatan ini, kebohongan ini, ya, memang sangat melukaimu. Memang sempat membuatmu goyah, membuatmu gusar, dan sempat mengguncang hatimu. Oke? Nah, tetapi, mungkin inilah yang kamu fahami dan kamu mengerti. Bahwa inilah cara semesta untuk mengangkat derajatmu, untuk meninggikan kualitasmu. Jadi memang kamu terima apa kenyataannya. Kamu ditipu, kamu dibohongi, modal dibawa pergi, ya. Uang yang kamu pinjamkan dengan rekan, dengan partner, dengan sahabat, justru lesap, hilang begitu saja di bawah mereka. Hubungan asmara, ya, yang kamu pertahankan, yang kamu perjuangkan, ternyata kandas di tengah jalan karena pengkhianatan. Karena pasanganmu lebih memilih orang lain ketimbang kamu. Nah, tetapi bagaimana caranya kamu menyikapi ini semua? Inilah poin pentingnya. Jadi di saat kamu dulu kecewa,
di saat kamu gusar, gundah gulana, justru tidak akan merubah keadaan, justru malah membuat kamu semakin terpuruk, semakin kehilangan arah. Ya, dan seketika kamu mulai pada suatu malam, ya, kamu panjatkan doa, kamu ceritakan keluh kesahmu kepada Sang Penciptamu. Dan setelah itu kamu mendapat sebuah ketenangan di dalam jiwamu. Dan tanpa kamu sadari keesokan harinya, ya, alam bawah sadarmu membawa dirimu menjadi lebih tenang, menjadi lebih cool, menjadi lebih mampu melupakan permasalahan-permasalahanmu sedikit demi sedikit. Sehingga hal inilah, ya, yang mampu akan membuat kamu berjuang lagi, berusaha lagi, membangun lagi usaha, bisnis, pekerjaan. Dan sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan. Dan sepertinya, ya, pasanganmu yang pergi, pasanganmu yang mengkhianatimu, bukan tidak mungkin pada suatu hari nanti, di saat kejayaanmu, di saat kesuksesanmu, di saat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi terangkat dan kehidupanmu terangkat naik, bukan tidak mungkin dia nanti akan menyesali pernah abaikan kamu. Bukan tidak mungkin dia nanti akan balik ke kamu, minta maaf, ya, mohon ampun, bahkan beberapa ada yang ingin balikan. Oke, nah jadi inilah mungkin cara semesta, cara Sang Pencipta untuk mengangkat derajatmu setelah berada dari kenyataan-kenyataan yang pahit, setelah lepas dari situasi dan keadaan yang sangat tidak menyenangkan, yang bahkan sempat mengguncang hatimu, menggoyahkanmu. Tetapi dengan caramu menyikapi yang benar, menyikapi secara positif, akhirnya kamu mampu sedikit demi sedikit keluar dari keadaan yang tidak baik-baik saja menjadi keadaan yang lebih baik. Akhirnya kualitas dirimu semakin baik dan derajat, ya, kehidupanmu mulai terangkat naik. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi inilah langkah awal yang kamu lakukan, sehingga kamu benar-benar bisa move on, bisa bangkit, bisa tegak berdiri kembali, sehingga mulai ada perubahan di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kartu ini menggambarkannya, kamu boleh dihancurkan oleh keadaan, kamu boleh disudutkan oleh situasi, boleh dicurangi, boleh dikecewakan, boleh dikhianati, ya. Tetapi bagaimana cara dirimu melihat itu semua, menilai itu semua, memutuskan itu semua dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kamu benar-benar mampu saat ini, ya, menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, peristiwa-peristiwa pahit ini, ya, dari cara pandang yang positif. Kamu mampu berprasangka baik terhadap keadaan ini karena kamu yakin inilah cara semesta untuk meninggikan derajatmu. Nah, di saat kamu mampu melihat dari sudut pandang yang seperti itulah, kamu mulai bisa membawa kehidupanmu sedikit demi sedikit mulai membaik. Kegiatan-kegiatanmu, ya, mulai maju kembali, mulai berjalan kembali. Meskipun bisnis sempat hancur, usaha sempat gagal, dagangan sempat bangkrut karena ada penipuan, ada kebohongan, ada modal yang dibawa lari, tetapi kamu mampu bangun kembali, tata kembali, meskipun dari awal, meskipun dari nol, meskipun ya kita harus berani capek, berani lelah, tetapi kan mulai ada peningkatan, mulai ada kemajuan. Dan nilai plusnya, kamu jauh dari orang-orang yang nggak benar. Jauh dari lingkungan-lingkungan yang nggak tepat. Karena apa? Karena tentunya mereka yang nipu kamu, mereka yang bohongi kamu, tentu nggak akan kamu pakai lagi untuk berkegiatan. Kalau hanya untuk sekedar say hello, sekedar ngobrol, ya oke, begitu kan? Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua.
Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu kunci kenapa kamu bisa melewati badai besar, melewati kenyataan pahit, ya, menerjang ombak yang begitu perkasa, ya, yang menghantam kehidupanmu di masa lalu. Kenapa? Karena kamu memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan Sang Penciptamu saat ini. Karena kamu selalu berprasangka baik kepada Sang Penciptamu. Oke, jadi dengan kamu berprasangka baik, dengan kamu selalu gantungkan harapanmu kepadanya, dengan selalu ceritakan keluh kesahmu, kesedihanmu, kebahagiaanmu hanya lewat jalur langit, sehingga setiap harinya kamu menjadi semakin tenang, menjadi semakin yakin, dan menjadi semakin memiliki tujuan hidup yang positif. Jadi di saat kedepannya nanti kamu bertemu lagi dengan gerimis kecil, dengan hujan rintik, kamu nggak akan terganggu. Kenapa? Karena hujan badai saja di dalam kehidupanmu sudah kamu lewati. Masa terganggu dengan gerimis kecil? Oke? Nah, jadi dengan berprasangka baik terhadap Sang Pencipta, dengan ikatan spiritual dengannya yang semakin kuat, maka bukan tidak mungkin nanti kamu akan sampai pada puncak kejayaanmu. Kamu benar-benar akan dikagumi, akan dihormati, akan disegani, ya, dari lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Dan bukan tidak mungkin suatu hari nanti, ya, pasanganmu yang hianati kamu, ya, orang yang benar-benar kamu sayangi ternyata dia pergi dengan orang lain, lebih memilih jalan lain. Bukan tidak mungkin dia nanti akan menyesali pernah campakkan kamu. Dan beberapa dari kamu nanti bahkan, ya, akan bertemu seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu sebelumnya. Oke, ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jadi ini adalah situasi yang dinamis, ya, akan terjadi, tetapi situasi yang dinamis yang berubah semakin baik ini bukan terjadi dengan begitu saja. Ini terjadi karena perjuanganmu, karena usahamu, dan karena keyakinanmu untuk terus memandang setiap situasi, memandang setiap kenyataan di dalam kehidupanmu dengan cara pandang yang positif. Ya, jadi dengan kamu terus bersyukur, terus berterima kasih terhadap apapun yang kamu miliki saat ini, maka langkahmu akan semakin tegap, ya. Maka pemikiranmu akan semakin terbuka dan berkembang, sehingga kamu akan mampu membawa situasi yang dinamis, membawa perubahan-perubahan baik setiap harinya di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat, di sini kita punya Ten of Wands. Nah, ini adalah beban, tanggung jawab, permasalahan yang mampu teratasi dengan baik. Nah, jadi dulunya kamu ditipu, modalnya dibawa kabur, bisnisnya hancur, begitu ya. Permasalahan di dalam pekerjaan, nah semuanya sedikit demi sedikit mulai teratasi, mulai mampu kamu lewati. Ya, dan luka hatimu, kekecewaanmu terhadap hubungan asmara yang kandas, akhirnya sedikit demi sedikit kamu mampu move on, mampu lupakan dia. Karena apa? Karena kamu tahu nih, percuma mikirin dia. Dia aja milih orang lain ketimbang kamu. Dia aja hanya ingin enaknya aja, susahnya nggak mau. Nah, jadi hal inilah nanti yang mungkin akan terus membuat kamu ingin menunjukkan kemajuan yang berarti di dalam dirimu. Kenapa? Karena kamu ingin buktikan kepada mantanmu, ya, bahwa orang yang dia pilih, ya, tidak jauh lebih baik daripada kamu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Pentacles. Ini sebuah kerjasama, ya, kerjasama, kolaborasi, banyak yang senang, banyak yang nyaman berkegiatan dengan kamu. Kenapa? Karena kamu selalu ingin memberikan yang terbaik, memberi dampak baik terhadap lingkungan-lingkungan kegiatanmu. Ditambah, kamu orangnya selalu ingin berguna, bermanfaat, ya, bagi siapapun yang ada di sekitarmu, begitu.
Jadi semakin orang nyaman, semakin orang percaya, semakin orang mengakui bahwa kamu sudah benar-benar lebih baik, kualitasnya semakin baik, maka mereka akan berkeinginan, ya, tergugah, ya, untuk bekerja sama, untuk menjalankan kegiatan bersama, ataupun mulai menawarkan pekerjaan, ya, bisnis, usaha, bisa jadi dalam bentuk apa saja, ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Magician. Nah, jadi dengan kamu mampu berserah diri, mampu menerima kenyataan, mampu berpikir positif, ya, mampu berprasangka baik, ya, terhadap hal apapun, terhadap situasi apapun yang dulunya memang sulit, begitu, ya. Tetapi sedikit demi sedikit kamu mulai mampu menggali potensi di dalam dirimu. Ya, kamu menjadi lebih tangguh, menjadi lebih serba bisa, menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, sehingga modal-modal inilah yang kamu manfaatkan untuk kemajuan kehidupanmu. Oke, ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius, ya, benar-benar akan mampu melewati badai, benar-benar akan mampu keluar ataupun menghadapi kenyataan sepahit apapun, kesulitan hidup seperti apapun, dan dengan terus menatap ke depan, dengan terus optimis, dan dengan terus berprasangka baik, ya, terhadap keadaan di dalam kehidupanmu, maka bukan tidak mungkin kamu akan raih begitu banyak kemajuan, yaitu kesuksesan, kebahagiaan, dan yang penting, pasangan hidup yang jauh lebih baik daripada mantanmu sebelumnya. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.